Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf hari ini Ibu tidak bisa melakukan Zoom ya kepada anak-anak lintas minat kelas 11 dikarenakan ada beberapa hal yang tidak memungkinkan itu untuk Ibu melakukan Zoom. Nah, salam kenal bagi anak-anak yang belum pernah ketemu dengan Ibu waktu di kelas 10, tapi juga salam kenal juga, salam akrab juga bagi anak-anak yang sudah di kelas 10 sudah mengetahui Ibu. Nah, selain Ibu mengajar PKW di kelas 11, juga Ibu diamanahkan untuk mengajak kalian melanjutkan pengajaran dari Budita ya, untuk lintas minat ekonomi IPA itu dengan Ibu untuk semester 2-nya. Oke, untuk kali ini memang nanti ada 3 kompetensi dasar atau 3 OKBM yang kalian harus lalui ya, atau yang harus kalian tuntaskan. Yang pertama adalah UKBM APBN APBD, itu di UKBM 6. Kemudian juga kalian akan ke kerjasama internasional ya. Dan yang terakhir itu ke perdagangan internasional. Nah, nanti itu akan secara bertahap kita lakukan ya. Nah, untuk pekan ini kita mulai untuk UKBM ke-6, yaitu mengenai APBN dan APBD-nya. Baiklah, Ibu akan share dulu apa sih yang harus kalian kuasai gitu ya. Oke, untuk yang pertama, ini mengenai UKBM-nya. Jadi kalian fokus ke UKBM 6, kegiatan belajar 1 ya untuk pertemuan sekarang. Sebentar, Ibu unduh dulu, Bu, supaya kalian tahu yang mana course-nya ya. Oke, nah untuk ini kalian bisa lihat di kaliannya, berarti identitas dulu kalian buka, karena kan di settingnya bertahap ya, peta konsepnya seperti apa, kemudian juga pendahuluan. Untuk pendahuluan kalian isi saja sudah dikerjakan seperti itu ya, jadi langsung fokus aja ke lembar kerja 1 yang kalian mulai kerjakan. Kita bahas dulu apa sih itu yang dimaksud dengan anggaran pendapatan belanja negara dan anggaran pendapatan belanja daerah. Oke, sebelum Ibu membuka materinya, kita di sini fokus atau gambarkan apa sih anggaran pendapatan belanja. Dari situ sebenarnya kita udah tahu ya ancang-ancangnya bahwa materi ini tentang bagaimana pemerintah kita, pemerintah Indonesia itu menyusun pendapatan, menganggarkan pendapatannya, kemudian menganggarkan belanja atau pengeluarannya selama setiap 1 tahun sekali. Ya, karena kenapa sih dasarnya? Karena kita kan sistem ekonominya sistem ekonomi campuran, di mana pemerintah harus ikut campur tangan dalam perekonomian. Nah, salah satu ikut campur tangannya itu yaitu ini, yaitu di mana dia melakukan kebijakan pengaturan di dalam APBN itu untuk negara secara keseluruhan dan APBD itu untuk otonomi daerah yang per masing-masing daerah. Nah, lengkapnya apa sih itu yang dimaksud dengan APBN dan APBD? Ibu klik ya. Oke, yang pertama dari segi pengertian ya, anggaran pendapatan belanja negara yaitu biasa kita ketahui APBN merupakan alat untuk pemerintah mensejahterakan rakyatnya. Selain itu, APBN menjadi alat pemerintah untuk mengelola perekonomian negara. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015, APBN adalah rencana keuangan tahunan negara Indonesia yang disetujui oleh DPR. APBN adalah suatu daftar yang memuat rincian pendapatan pengeluaran negara untuk waktu tertentu. Jadi, ya secara garis besar bahwa anggaran pendapatan belanja negara itu adalah memuat daftar rencana mengenai pendapatan negara itu apa saja, kemudian pengeluaran negara itu apa saja. Biasanya APBN dibuat 1 tahun sekali. Nah, sekarang nih periode Januari, berarti periode Januari itu adalah yang sudah disepakati bersama oleh DPR dan bagian Menteri Keuangan serta Presiden sehingga diberlakukanlah APBN. Nah, apabila Bu, gimana bisa nggak kita cek APBN tahun 2020? Bisa, pasti di depannya nanti ada RAPBN, Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Sebelum menganggar pun ada rancangan, biasanya rancangannya itu dibahas di akhir periode Desember 2020, kemudian diketok palu pada saat APBN di Januari gitu untuk diberlakukan sepanjang 2021 dari periode 1 Januari sampai 31 Desember gitu ya. Atau juga kalian kalau, Bu, aku pusing seperti itu membayangkannya. Nah, kalian kan biasanya ada proposal kegiatan ya, memuat
atau bisnis plan lah, itu kan biasanya menganggarkan, oh kalian teh pendapatannya berapa, oh nanti pengeluarannya untuk apa saja. Nah, sesimpel itulah yang disebut dengan APBN. Kenapa sih pemerintah kita melakukan APBN? Apa dong fungsinya gitu ya? Yang pertama adalah fungsi alokasi. Oke, ingat di sini ada kata alokasi. Alokasi itu berarti mengalokasikan. Jadi si pendapatan yang diterima itu pos-posnya untuk apa saja, dialokasikannya untuk apa saja, kayak gitu ya. Makanya di sini di dalam penerimaan APBN, pendapatan terbesar pemerintah berasal dari pajak. Penghasilan yang didapatkan dari pajak dialokasikan, artinya dimasukkan ke mana saja pengeluarannya. Kemudian fungsi distribusi juga adalah fungsi menyalurkan ya. Jadi kalau tadi mempetak-petakan misalnya untuk belanja rutin, untuk belanja pegawai, untuk belanja sarana dan infrastruktur negara. Nah, itu kan alokasi-alokasinya. Nah, distribusinya itu penyalurannya untuk daerah-daerah seperti itu ya. Nah, kemudian ada yang juga disebut sebagai fungsi stabilisasi karena yang namanya di ekonomi itu kelebihan uang jadi masalah, itu jadi inflasi. Kekurangan uang juga jadi masalah, itu juga jadi deflasi. Maka yang bagus itu adalah yang seimbang, yang stabil. Nah, APBN juga itu menstabilkan di mana pendapatan itu harus sama dengan pengeluaran. Lalu, Bu, kita memakai yang seperti apa sih atau yang sekarang itu seperti apa? Memang kalau yang sekarang kita APBN-nya itu belum bisa menstabilkan ya seluruh pendapatan sama dengan pengeluaran. Tetapi kita masih menggunakan anggaran yang defisit. Artinya pengeluaran kita dianggarkan itu lebih banyak pengeluarannya dibandingkan pendapatannya. Gitu. Kenapa? Sudah tahu sendiri ya bahwa kita menjadi negara berkembang yang tentunya masih banyak pengeluarannya dibandingkan pendapatan negara. Seperti itu. Belum lagi ada istilah korupsi di situ, itu justru akan memperburuk keadaan gitu ya. Nah, tujuan penyusunan APBN ini adalah sebagai pedoman pendapatan dan pembelajaran negara. Jadi, seperti dengan tadi penyusunan rencana itu dibuat ya sebagai pedoman. Oh, pendapatan kita dari pajak sekian triliun atau sekian miliar. Oh, patokannya kan pendapatannya misalnya 5 triliun nih dalam 1 tahun. Berarti pengeluaran untuk apa aja? A, B, C, D. Karena udah direncanakan, ya pasti kita patokannya ke rencana tersebut. Nanti biasanya ada hal-hal lain yang terjadi di lapangan itu dilaporkan, dievaluasi di akhir periode gitu ya. Nah, itulah untuk pembelajaran pertama kali ini. Jadi Ibu bisa simpulkan ya Nak, bahwa APBN itu adalah anggaran pendapatan belanja negara yang di dalamnya itu memuat susunan rincian mengenai pendapatan apa saja yang masuk ke negara kita, kemudian disalurkan kepada pengeluaran atau belanja negara apa saja. Kita belum masuk komponen-komponennya ya. Nanti minggu depan kita masuk apa saja sih pendapatan negara itu, kemudian disalurkan atau dikeluarkannya untuk apa saja. Begitu ya. Dan dibuat biasanya APBN itu setiap 1 tahun sekali, periode 1 Januari sampai 31 Desember tahun tersebut. Ya. Oke, kalau kalian sudah tahu itu, kemudian fungsinya ada fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi. Nah, kemudian setelah itu kalian kerjakan lembar kerja satunya. Jangan ditunda-tunda. Ingat ya, karena kalau mengikuti ritme dengan ibu, kaliannya juga nggak berat gitu, langsung dikerjakan. Yang menjadi musuh kalian tuh siapa sih? Diri kalian sendiri gitu. Jadi lawan rasa malasnya supaya kalau udah dilakukan insya Allah ringan. Yang berat itu memulainya ya, melawan rasa malasnya ya, seperti itu. Jadi harus dilawan, musuhnya adalah diri sendiri kalian ya. Jadi bisalah insya Allah ya, semuanya juga bisa melawan rasa malas ya untuk hal yang terbaik buat kalian gitu. Oke, setelah itu kalian masuk ke lembar kerja 1 ya. Oke, kita lihat soalnya apa saja. Oke, lembar kerja satunya boleh kalau dikerjakan langsung di UKBM boleh. Kemudian juga kalau tidak, misalnya tidak bisa langsung ya kalian di Word terus di submit ya. Oke, yang pertama jelaskan pengertian anggaran pendapatan belanja negara. Yang tadi Ibu
sebutkan, jelaskan, itu kalian isi di nomor 1. Kemudian nomor 2, apa sih fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan stabilisasi? Ingat ya, jangan kebalik antara alokasi dan distribusi. Kalau alokasi yang tadi pengelompokan, kalau distribusi itu langsung penyalurannya ya. Nanti kalimatnya kalian perjelas lagi. Jelaskan tujuan penyusunan APBN. Nah, yang tadi Ibu jelaskan banget kan, tujuan APBN itu untuk apa? Kalian membuat rencana untuk apa sih? Sesuatu rencana itu untuk apa sih dijalankan? Kedepannya untuk apa? Nah, itu kalian jelaskan di nomor 3. Ya, selamat kalian kerjakan itu semuanya, mudah-mudahan mengerjakan semua insya Allah. Kalau yang belum kemarin ada belum tuntas, kalian tuntaskan dulu dengan Bu Dita atau nanti boleh chat ke Ibu secara pribadi apa tugas penggantinya supaya kalian bisa kerjakan di LK1 ini. Oke, terima kasih banyak semuanya kehadirannya. Ibu akan lihat di pengerjaan kalian UKBM. Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.